Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Silakan dulu kembali. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta Andi Kamol untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam berdoa sebentar. Terima kasih Andi yang sudah membawakan kita dalam doa. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ketua kelas siapa sih? Oh ya. Bagaimana kira-kira semua hadir? Semua hadir. Oh baik, semua hadir. Ya. Baik, jadi kita langsung isi saja. Semua hadir. Rupanya kalian sudah rapi-rapi semua, cantik-cantik semua. Boleh lihat kiri kanan kalian mungkin ada sampah, silakan dipilih. Bersih, Pak. Oh, bersih luar biasa kelas ini. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak ada kontrak pembelajaran kita, yaitu Pak akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam kelas, disiplin kalian. Jadi nanti pada akhir juga Pak ada sedikit tes, jadi Pak harap kalian harus perhatikan baik-baik materi yang Pak akan menjelaskan. Baik, Pak. Oke, jadi materi kita pada minggu ini yaitu bagaimana pentingnya kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, ada yang bantu Pak untuk baca mengenai tujuan pembelajaran kita? Oke, Thomas silakan. Tujuan pembelajaran itu setelah kegiatan pembelajaran semua ini diharapkan kalian dapat memahami konsep dan landasan hukum bela negara serta mampu menunjukkan pentingnya kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran kita yang pertemuan kedua ini, Pak harap kalian dapat mengerti apa konsep dan landasan hukum bela negara serta kalian mampu menunjukkan bagaimana pentingnya bela negara. Ya. Ya. Jadi anak-anak ada yang tahu apa itu bela negara? Yang tahu silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Oke. Tidak, Pak. Jadi pengertian bela negara ini sudah dimuat berdasarkan pasal 1 Undang-Undang pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Ada yang bisa baca dari kita? Oke, silakan. Bela negara adalah siapa dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandaskan oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai nilai negara dan kerelaan untuk berkorban guna menindak setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, persatuan bangsa, keutuhan wilayah serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Angela. Jadi bela negara itu adalah suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air. Dan bela negara itu tidak boleh jauh dari dari Pancasila itu sendiri. Jadi di sini ada unsur-unsur dasar bela negara yang muat, yaitu yang pertama yaitu ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang terakhir itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ada pula fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi dan tujuan bela negara ini
yaitu mengenai dengan tujuannya, yaitu pertama itu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya kita. Jangan kita hanya mengingat budaya-budaya asing saja, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu mengenai fungsi dari bela negara, itu yang pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara. Itu semua merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi kita harus menjaga dari fungsi dan tujuan dari bela negara ini. Oke, jadi di sini satu pertanyaan pemantik dari Pak, yaitu mengapa kita harus bela negara? Ada yang tahu mengapa kita harus bela negara? Mengapa kita harus bela negara? Oke, nanti. Karena kita merupakan karena Bela negara. bela negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Betul sekali. Bela negara itu merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Seperti yang sudah diberikan penjelasan oleh Rati, bela negara itu merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Di sini ada dua konsep bela negara yang Bapak paparkan, yaitu secara fisik dan non fisik. Ada yang tahu bela negara secara fisik? Silakan angkat tangan. Pegang senjata. Senjata luar biasa. Jadi ada yang tahu tadi tentang fisik, bela negara secara fisik? Oke, mungkin ada yang tahu juga tentang non fisik. Pak akan jelaskan ya mengenai dengan fisik. Jadi bela negara secara fisik itu pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat-rakyat terlatih seperti tentara, pertahanan sipil, militer, babinsa, dan organisasi-organisasi militer. Yang kedua itu bela negara non fisik. Bela negara non fisik itu dapat dilakukan dengan cara belajar, mencintai produk-produk dalam negeri, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, tidak mencemari nama baik negara, tidak terpengaruhi akan budaya asing yang bersifat negatif. Jadi ada pula dasar hukum dari bela negara. Di sini Pak sudah muat, ada 6 dasar hukum bela negara, yaitu TPR nomor 6 tahun 1973, Undang-Undang nomor 9 tahun 1994, TPR nomor 6 tahun 2000, TPR nomor 7 tahun 2002, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, dan Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Sini apa manfaat yang didapatkan dari bela negara? Fenol, apa manfaat yang didapatkan dari bela negara? Tidak tahu? Makanya Pak jelaskan itu harus perhatikan. Oke. Ya, jadi manfaat dari bela negara itu yaitu membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Contohnya kita lihat tentara-tentara, mereka disiplin waktu, mental mereka juga bagus, mereka tangguh. Jadi anak-anak, ada yang tahu apa penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Ada yang tahu mengapa sampai kesadaran bela negara ini sangat lemah di negara kita mulai zaman-zaman sekarang? Ada yang tahu? Karena kurangnya memang negara. Iya betul. Konflik. Iya konflik. Betul. Ya kalau kau perhatikan kau pintar ya, hanya dari tadi dia ini tidak perhatikan penjelasan apa. Oke, perhatikan. Nah, ini lemahnya kesadaran bela negara. Fenol baca.
Mengapa lemak kesadaran bela negara? Mengapa lemahnya kesadaran bela negara? Yang pertama itu ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Yang ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Dan yang keempat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Oke, betul sekali. Jadi ketidakpedulian terhadap bela negara itu merupakan suatu ancaman juga bagi negara kita. Konflik. Kita lanjut. Ini macam-macam ancaman dalam bela negara. Ada ancaman dari luar dan ada ancaman dari dalam. Ancaman dari luar itu contohnya upaya menghancurkan moral dan budaya melalui disinformasi. Artinya informasi-informasi palsu. Sini ada yang biasa memberikan informasi palsu, batipu. No, tidak ada. Yang kelas ini cukup baik. Yang tukang batipu dong, tukang ngomong kosong dong jangan ya. Propaganda ini adu domba. Tidak boleh adu domba teman sesama teman, itu tidak boleh ya. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang juga tidak boleh. Parasa di sini tidak ada itu. Oh ada juga. Siapa? Oh iya. Hati-hati. Itu polisi tangkap ya, tidak lihat orang tua lagi nanti. Langsung dieksekusi mati. Oke. Yang kedua ini film porno. Film porno ini sangat merusak pikiran kalian juga. Ini merupakan ancaman-ancaman dalam bela negara. Iya, harus belum sih. Dia hobi nonton film. Itu tidak boleh ya. Sangat. Jadi itu merupakan macam-macam ancaman dari luar. Sekarang ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam itu contohnya masalah korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, ancaman begal politik, pemberontakan dan tawuran seperti peperangan. Itu merupakan ancaman-ancaman yang sangat merugikan suatu negara. Oke, selesai sudah perjumpaan kita. Pak akan memberikan kuis. Tapi sebelumnya ada yang belum mengerti materi kita? Sudah Pak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Semua sudah mengerti. Jadi kita, ya ini adalah tugas kelompok nanti. Ini tugas kelompok ini minggu depan. Paminta untuk masing-masing pakar bagi kelompok, untuk masing-masing kelompok itu presentasi nanti. Ya, ini kakak Alvin dengan Venom S10. Jadi nanti Thomas, Alvin dengan Venom satu kelompok. Nanti ya ini empat di belakang ini nanti satu kelompok. Jadi tugas kita itu identifikasi bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi di lingkungan kalian, di sekolah, di masyarakat. Ya, kalian harus mengidentifikasi ancaman-ancaman. Nanti minggu depan kalian silakan presentasi. Di semua kerja ya, jangan tugas kelompok jadi bebankan di satu orang bekerja. Ya, jadi kita akan ada yang memberikan kesimpulan, tentang pentingnya bela negara. Mengapa kita harus bela negara? Apa penting kita harus bela negara? Ancaman-ancaman. Thomas ada? Oh Alvin, ayo. Sebagai warga negara, kita perlu mencari kebutuhan negara dengan melakukan tindakan bela negara agar dapat menjaga kebutuhan negara. Yo, lumayan. Berikan aplaus untuk Alvin. Ada yang masih ada lagi? Ya, jadi bela negara itu kita harus bela negara karena bela negara itu sangat penting untuk
bagian dari bela negara. Oke, jadi sekian perjumpaan kita. Nanti minggu depan itu tugas kalian itu, pertemuan kita itu nanti kita akan presentasi saja mengenai apa yang Pak sudah berikan tugas kepada kalian. Ya. Jadi kita akan berdoa sebelum berpisah. Saya minta seorang untuk berdoa di sini. Angelo, suruh. Baik, sebelum kita berpisah dari ruangan kita, mari kita berdoa bersama. Doa selesai. Oke, terima kasih Angela. Jadi rajin-rajin belajar ya. Ya, Pak. Siap. Hormat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan duduk. Rajin-rajin belajar. Jadi sukses. Oke, selamat siang. Terima kasih.